Halo, Assalamualaikum. Eh, Hari ini adalah malam ke-27. Ini adalah Masjid An-Nur, Fatma Residen. Jam 1 kurang. Tadi dari jam berapa ya? Setengah 10 di sini. Masih ada yang tadarusan. Saya sempat join tadarusannya. Juga ada RT dan paguyuban yang membahas teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan, karena ada masjid dari sebelah yang akan juga melaksanakan sholat di Fatma Residen. Kemudian jam 11-an mulai sepi, tinggal saya sama anak saya. Nanti biasanya 2:30 gitu udah pada datang, jam 2 kadang ada yang datang. Kemudian ini malam ke-27 Ramadan. Hari ini dingin. Kemarin nggak begitu dingin, tapi juga nggak panas. Kalau hari ini cenderung lebih ke arah dingin. Ini menarik karena sebelum ini, mulai dari sebelum Ramadan sampai Ramadan mungkin 10 hari terakhir ya, mungkin Ramadan ke-20, 21 itu Jogja atau mungkin Indonesia itu mengalami cuaca yang cukup panas. Jadi siang harinya panas, malamnya juga tidak ada angin gitu, sumuk ya. Cuman ini hari ini dingin banget. Oke, untuk mengisi waktu, kalau kemarin kita isi dengan menghafal, kali ini kita hanya akan tilawah. Kita buka secara random aja. Kita akan tilawah lalu membaca artinya. Kita coba meresapi makna atau artinya. Ini surat Al-Ahqaf. Kita akan baca dari ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Jadi dalam Al-Quran, ayat-ayat seperti ini berulang kali disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita. Ya, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan kembali bahwa orang-orang sebelum kita, negeri-negeri sebelum kita, mereka diberi hukuman oleh Allah karena ulah mereka sendiri. Mereka sombong, mereka zalim, lalim, mereka lupa kepada kebesaran Tuhan yang telah menciptakan mereka. Mereka diingatkan oleh utusan Allah, tetapi mereka menampiknya, tidak mengindahkannya, hingga akhirnya Allah menghancurkan, membinasakan negeri-negeri tersebut. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Maka mengapa berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka, dan itu akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi di sini disebutkan bahwa berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah tidak dapat menolong mereka. Jadi kaitannya dengan ketika negeri mereka
porak-porandakan, dibinasakan, maka sesembahan mereka selain Allah ternyata tidak dapat menolong mereka. Dan itu adalah dari kebohongan yang dulu mereka adakan. Jadi dikasih tahu ngeyel, malah menciptakan sesuatu yang baru, membuat suatu klaim yang bohong, kira-kira seperti itu. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi ketika dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad pada suatu masa pernah dihadapkan dengan rombongan jin. Jadi tidak hanya satu jin, tapi ada beberapa jin. Lalu mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Lalu ketika selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Penjelasannya ada di ayat berikutnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi setelah si jin-jin tadi ini kembali kepada kaumnya, mereka memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Jadi mereka tahu bahwa Quran ini sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk di zaman Musa, dan diturunkan kembali setelah Musa. Kelihatannya ini merujuk kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ya, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan berisi nasihat serta peringatan, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dari dua ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa serombongan jin ini adalah jin yang muslim, bukan jin yang kafir. Kita lanjut ayat berikutnya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad. Jadi terimalah seruan orang yang bernama Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi di kalangan jin pun ada yang berdakwah ya. Dia memperingatkan kaumnya, hai kaum kami, terimalah seruannya orang ini Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita lihat ayat 29 disebutkan, dan ingatlah. Jadi ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad ketika ketemu serombongan jin. Lalu di ayat ke-32 ini ya kan 30-31 menceritakan kejadiannya. Di ayat 32 ini kayak kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi siksaan Allah di bumi ini dapat dilepaskan dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dakwah, ajakan orang-orang saleh yang menyeru untuk kembali kepada Allah. Karena jika tidak, maka siksaan ini akan terus-menerus ada dan mereka akan tetap berada dalam sebuah kesesatan yang nyata. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, adalah Maha Kuasa, begitu pula menghidupkan yang mati, adalah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'ata min nahar balagum fahal yuhlaku illa al-qawmul fasikin. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Jadi ayat ke-34, ketika orang-orang kafir dihadapkan pada neraka, mereka ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Jadi ini menjelaskan mengenai yaumil akhir. Surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم وشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sorry, tadi ada Pak Satpam dan ada tetangga, agak malu bicara sendiri. Jadi ini tadi ya ayat ke-34 dan ke-35 surat Al-Ahqaf. Jadi surat Al-Ahqaf ini ternyata hanya 35 ayat, ada di juz ke-26. Suratnya adalah surat ke-46. Dan yang ke-34 tadi kita ulangi. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini karena dulu kami sering. Jadi ini adalah sebuah peringatan ya. Di awal tadi yang saya baca ayat ke-27 kita diingatkan bahwa telah banyak peringatan Allah kepada umat manusia dari kaum-kaum sebelum kita, dari negeri-negeri sebelum kita, dari umat-umat sebelum kita yang telah diberi peringatan oleh utusan-utusan Allah, namun mereka berpaling, mereka ingkar, mereka sombong, mereka tidak mau mendengarkan. Kemudian dijelaskan juga bahwa bahkan ada segerombolan jin yang juga ketika didengarkan ayat Al-Quran, ketika mereka mendengar ayat Al-Quran, mereka diam dan menyampaikan isi ayat Al-Quran itu kepada kaumnya. Lalu di akhir surat ayat ke-34 ini adalah di masa depan, di yaumil akhir nanti, orang-orang yang tadinya ini membangkang, orang-orang yang tadinya tidak mempercayai adanya hari akhir, tidak mempercayai Quran, orang-orang yang tertutup hatinya, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Baru mereka menjawab, pada saat itu baru mereka menjawab, iya benar. Kalau sekarang memang kan ya kita masih di dunia ya, mereka bisa aja dengan sombong berkata, masukkan aja aku ke dalam neraka gitu ya. Gak apa-apalah biar gak ketemu sama Ustadz A, B, C gitu. Tapi begitu nanti akhirnya mereka dihadapkan di hari akhir, ditanya, jadi benar gak nih azab ini? Akhirnya mereka jawab, ya benar. Lalu Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Jadi orang-orang yang sekarang ini ingkar kepada hari akhir, ingkar bahwa akan ada hari perhitungan, akan merasakan akibatnya nanti. Dan Allah sendiri yang akan ngomong kepada mereka, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Jadi ini berlaku untuk orang-orang yang mengingkari hari akhir, mengingkari hari perhitungan, baik di masa sekarang ataupun sebelum-sebelumnya. Lalu ditutup dengan ayat ke-35, maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Pun kita juga demikian ya. Jadi tidak hanya rasul, kita sekarang di masa ini ketika menghadapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang memperolok-olok agama kita, orang-orang yang mencoba menzalimi agama kita,
kita disuruh untuk bersabar. Sebagaimana Rasulullah disuruh bersabar, sebagaimana Rasul-Rasul sebelum Rasulullah juga disuruh bersabar. Dan kita diminta untuk memiliki hati yang teguh. Jadi lanjut ya. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan kepada mereka. Jadi Rasul diminta untuk tidak berdoa atau mengharapkan penyegeraan azab pada orang-orang yang seperti tadi itu, karena pada hari mereka melihat azab menjanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya saja pada siang hari. Jadi nantinya di hari akhir nanti baru mereka merasakan. Di situ mereka baru sadar bahwa hidup dunia ini ternyata kayak cuma sehari. Wow banget ya. Jadi tunggu aja nanti saatnya ketika di hari akhir nanti, di yaumil akhir nanti ditunjukkan ini kebenaran, mereka baru akhirnya menyesal, semenyesal-menyesalnya, seolah-olah dunia yang sekarang kita jalani ini hanya cuma satu hari saja. Dan yang lama, yang selama-lamanya adalah di hari kemudian nanti. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Jadi Rasul diminta tidak menyegerakan, tidak meminta menyegerakan hukuman bagi mereka karena sudah ada saatnya. Dan Allah pun telah memberikan hukuman kepada kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang fasik, yang ingkar, yang kufar, akan kafir ya. Mereka sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Dan bagi orang-orang yang masih ngolok-ngolok Islam, ya tunggu aja nanti. Saya sih percaya pada apa yang disampaikan ini. Oke, sekarang jam 1:17. Coba tambah lagi, kita buka lagi secara random. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghafir ayat kita akan baca satu ayat ini kepanjangan. Kita baca Al-Ghafir nih dari ayat ke-50. 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. 51 dan 52 sekaligus saya baca. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Luar biasa, ini nyambung banget sama yang tadi ya. Jadi setelah tadi Rasul itu dikasih tahu bahwa nggak usah kamu minta untuk disegerakan azab gitu ya. Allah dalam surat Al-Ghafir ini ayat 51 memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, jika kamu merasa beriman, kamu akan ditolong oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Jadi tadi kan Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, kamu dulu ingkar. Nah pada saat itu mereka meminta maaf itu sudah gak berguna.
dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Walaqad atayna Musal huda wa awrasna bani Israila al-kitab hudan wa dzikra li ulil albab. 2 ayat lagi. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat. Ini masuk ke kisah Nabi Musa. Lanjut aja ya, kayaknya itu terlalu pendek. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi dari 53 tadi disampaikan bahwa Nabi Musa ini mewariskan kitab Taurat kepada umatnya, yaitu Bani Israel, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, berpikir sehat. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Nah, ayat 53 ini kita diminta bersabar. Janji Allah itu benar. Bersabar. Kita diminta untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita diserukan untuk bertasbih, memuji Allah pada waktu petang dan pagi. Berarti ada zikir petang dan zikir pagi, itu adalah, ini tuntunannya ada ya, dari umat terdahulu, ini dari umatnya Musa sampai ke kita juga, umat muslim ya. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan pada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Lanjut dulu aja ya. 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tadhakkarun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Ini ada penjelasan asbabun nuzul, saya tadi baca dalam hati. Jadi ada asbabun nuzul ayat ke-56 dan 57. Bunyinya begini. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, apakah mungkin di antara kita nanti di akhir zaman ada yang mengagumi ajaran Dajjal dan mengagung-agungkan perbuatannya? Lalu turunlah surat Al-Ghafir ini, ayat 56, yang menerangkan kesombongan orang-orang Yahudi itu. Allah pun meminta Rasulullah untuk memohon perlindungannya dari fitnah Dajjal melalui surat Al-Ghafir ayat 57, di mana maksud manusia dalam ayat itu adalah Dajjal. 57 kita baca ya. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Menurut asbabun nuzul di sini penciptaan manusia adalah penciptaan Dajjal. Akan tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui. Oke. Berarti ini ada makna tersembunyi di balik arti. Kalau kita baca saja ini masuk juga artinya. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Secara harfiah kan kita paham, oh ternyata penciptaan langit dan bumi ini lebih besar ya daripada manusia. Manusia kan juga kompleks. Tapi ternyata di asbabun nuzul ini disebutkan arti kata manusia di situ adalah Dajjal. Dan karena ini menyebutkan tentang umat Bani Israel, ini menurut saya korelasinya adalah ketika di akhir zaman nanti ada orang-orang yang mendukung Dajjal dan mereka adalah dari golongan turunan-turunan Bani Israel, tentunya yang kafir ya. Kan ada pemuja setan, penyembah setan, pemuja Dajjal yang menunggu datangnya Dajjal itu ada, tidak bisa dipungkiri. Zionisme dengan simbol-simbol Dajjal mereka itu ada. Dan kebetulan ya benar juga orang-orangnya dari sana, Hollywood dan lain sebagainya. Meskipun saya juga nonton ya, tapi kita bisa pilih-pilih ya mana yang kita tonton, mana yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita, mana yang harus kita anggap sepele atau nggak usah diseriusin. Intinya adalah ternyata para sahabat sudah mempertanyakan kepada Rasulullah tentang adanya pendukung Dajjal di akhir zaman. Jadi barangkali mungkin Rasul pernah berdiskusi dengan sahabat terkait kemunculan Dajjal dan siapa pendukungnya. Kemudian muncullah ayat ini sebagai penjelas ketika Rasul mendapatkan pertanyaan dari sahabat-sahabatnya. Lalu ayat 58 tadi, dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit kali yang bisa kamu ambil pelajaran. Jadi gini, orang yang berbuat kejahatan itu gak sama dengan orang berbuat kebaikan. Sama kayak orang yang buta gak sama dengan orang yang melihat. Artinya seperti ini kehidupan nyata. Ada beberapa agama itu yang pemeluknya itu bisa langsung masuk ke dalam surga tanpa melihat apakah dia berbuat baik di dunia atau berbuat buruk. Yang penting dia misalkan percaya kepada agama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah di Islam itu tidak. Di Islam ini tidak sama, orang yang berbuat kebaikan sama orang yang berbuat kejahatan itu berbeda. Jadi orang yang berbuat kejahatan harus menembus dahulu kesalahannya di neraka. Sementara orang yang berbuat kebaikan banyak timbangan amal baiknya, maka dia akan memetik balasannya dan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira seperti itu. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini sampai ayat 60, ini sudah satu ain. Biasanya satu ain ke ain yang lainnya itu satu topik, satu tema. Jadi 59, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi walaupun hari kiamat ini sudah disebutkan berulang kali dalam kitab suci, berbagai kitab suci ya, banyak kitab suci yang menyebutkan tentang hari penghakiman, hari kiamat, tapi ternyata kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mempercayainya. Kebanyakan artinya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu kalau dipresentasikan, persentase yang tidak mempercayai hari akhir itu lebih banyak. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam orang yang mempercayai hari akhir. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ketika kita sudah beriman pada hari akhir, kita diminta untuk berdoa. Jangan sombong. Jangan merasa kita akan masuk ke dalam surga karena kita berbuat baik. Kita tetap minta ampunan, berharap pada Allah dengan sebenar-benarnya harapan bahwa Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Karena ada beberapa kisah ya, kisah di zaman Nabi Musa bahwa ada orang yang beribadah 500 tahun, dia merasa dia akan masuk surga karena ibadahnya. Ternyata bukan karena itu. Semua itu masuk surga karena ridho dari Allah. Jadi kita berharap kita mendapatkan ridho dari Allah, dan kita banyak-banyak berdoa, khususnya di 10 malam terakhir ini malam ke-27, malam yang besar kemungkinannya turun Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Beberapa ulama bahkan mengatakan di malam ke-27, tapi ada juga yang mengatakan malam 23, malam 25, malam 29. Makanya harus dikejar di semuanya. Intinya ini malam yang baik. Yuk kita berdoa pada Allah, minta agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Baik, karena ditutup dengan ayat 60 tadi, Shadaqallahul Adzim, banyak berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qarimu sami'u mujibu da'wat ya qadiyal hadzat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Engkau menyukai ampunan, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan sanggup masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar dapat istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan agar dapat teguh memegang agama-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesabaran di dalam berbagai cobaan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam hidup kami ya Allah. Berikanlah kami kemudahan di dunia dan kemudahan di hari akhir nanti ya Allah. Masukkanlah kami bersama orang-orang soleh ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang jiwa kami ya Allah, penerang kubur kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghafalnya, mempelajari maknanya, dan juga mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah agar anak-anak kami adalah hafiz Al-Quran ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jauhkanlah kami dari fitnah Dajjal, jauhkanlah kami dari fitnah dunia. Lindungilah kami ya Allah, dan ya Allah berikanlah keselamatan pada kami di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit, wabil khusus penyakit yang saat ini sedang beredar, berkembang, yaitu virus corona ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua lewat. Ya, kita hidupkan malam.